Halo, berjumpa lagi dengan Flow Film, bukan game online, bukan belanja online, apalagi chat kalian nggak dibales padahal dia online. Kali ini Flow Film akan kembali dengan sebuah film yang berjudul 47 Meters Down Unchanged yang rilis pada tahun 2019 lalu. Nah, adakah teman-teman di sini yang bercita-cita memelihara ikan hiu? Apalagi hiunya bisa diajak main suap-suapan? Tapi di film ini, hiunya bukan hiu peliharaan ya. Bahkan hiunya adalah hiu purba yang telah berevolusi. Hiu purba ini akan bertemu dengan 4 orang gadis cantik yang sedang berpetualang. Nah, bagaimanakah kisah lengkapnya? Santaikan diri kalian, ayo kita mulai. Di awal film, terlihat seorang gadis SMA yang cantik bernama Mia sedang dibully dengan dicemplungkan ke kolam renang oleh geng yang diketuai oleh gadis yang bernama Catherine. Kemudian lewatlah 3 gadis cantik lainnya, mereka bernama Sasha, Nicole, dan Alexa. Sasha adalah saudari tiri dari Mia yang tidak mau mengakui Mia sebagai saudarinya. Saat pulang sekolah, Mia dan Sasha dijemput oleh ibunya Sasha yang juga sangat menyayangi Mia seperti anaknya sendiri. Saat di rumah, ternyata ayahnya Mia adalah seorang penyelam yang akan melakukan penelitian bersama 2 anak buahnya yang bernama Ben dan Carl. Saat mereka makan siang, si ayah menunjukkan sebuah gigi ikan hiu putih yang ia dapat saat menyelam di sebuah terowongan labirin. Di SMA Mia dan Sasha, besok ada acara wisata di laut dengan sebuah kapal yang punya ruang kaca di bagian bawah untuk bisa melihat keberadaan hiu putih. Sasha mengatakan bahwa ia punya rencana lain besok bersama Nicole dan Alexa, dan ayahnya ingin Mia menyimpan gigi hiu putih tersebut. Singkat cerita, esok pun tiba. Mia dan Sasha telah tiba di sekolah mereka. Catherine pun juga ada di sana dan sepertinya sudah siap membuli Mia lagi. Tiba-tiba datang mobil keren dengan suara brem-brem mengalihkan perhatian para siswa yang ternyata itu adalah Nicole dan Alexa yang datang menjemput Sasha untuk rencana mereka sendiri. Dan di sini, Sasha sudah baik kepada Mia. Sasha mengajak Mia pergi agar tidak dibully lagi oleh Catherine. Lalu kerennya, Sasha dan kedua sahabatnya itu memberikan jari tengah kepada Catherine. Di perjalanan, Mia mulai bisa menikmati momennya bersama saudari tirinya itu beserta Nicole dan Alexa. Setelah perjalanan yang cukup jauh, tibalah 4 gadis ini di sebuah tempat wisata yang belum diketahui oleh dunia luar, kecuali ayah Mia beserta Ben dan Carl. How did you even find out about this place? Ternyata Alexa berpacaran dengan Ben, anak buah dari ayahnya Mia itu. Karena itulah Alexa tahu tempat itu lalu mengajak mereka ke sana. Dan ternyata sudah ada tabung oksigen juga di sana. Mereka berempat menikmati mandi di air yang begitu jernih itu. Bahkan saya pun ikhlas jika harus mandi bersama mereka di sana. Asal nggak ada hiunya. Lanjut, setelah mandi, mereka pun mulai membicarakan tentang sebuah terowongan di bawah sana yang menuju sebuah kuil bawah laut peninggalan suku Maya. Sedangkan ayah Mia bersama Ben dan Carl berada di sisi terowongan lainnya. Ben pernah mengajak Alexa menyelami terowongan itu, namun hanya sampai di gua pertama saja. Lalu Nicole mengajak teman-temannya pergi menyelami lagi terowongan itu bersama Alexa yang pernah ke sana. Sebenarnya, Mia dan Sasha takut jika itu ketahuan oleh ayah mereka. Lalu, dengan bujuk rayu Nicole dan Alexa yang seksi itu, akhirnya Mia dan Sasha pun terpaksa mengiyakannya. Singkat cerita, mereka pun telah memakai baju selam dan Alexa yang pernah ke sana akan memimpin jalannya. Saat sudah di bawah air, mereka memeriksa alat komunikasi beserta oksigen yang masih di angka 100%. Dan perjalanan menyusuri terowongan pun dimulai. Terowongan itu terbuat dari susunan bangunan sempurna yang pastinya sudah berumur. Mereka berempat pun begitu takjub dan kagum akan keindahan terowongan tersebut.
Dan tibalah mereka di gua pertama yang terlihat sangat menakjubkan dengan adanya patung-patung kuno di dalam sana. Mereka berjanji mengelilingi gua itu 1 kali lalu akan kembali keluar lagi. Saat mereka melihat-lihat isi gua, Nicole mengatakan bahwa ia melihat ada sesuatu yang bergerak. Teman-temannya sudah memperingatkan Nicole untuk tidak pergi. Namun Nicole yang penasaran tetap beranjak ingin tahu apakah sesuatu yang bergerak-gerak itu. Nicole terus menjauh meninggalkan teman-temannya yang akhirnya terpaksa mengikuti Nicole. Dan bertemulah mereka dengan seekor ikan kecil yang unik dengan tubuh transparan dan mata buta. Karena di bawah sana sangat gelap, jadi makhluk-makhluknya akan berevolusi menjadi buta, namun pendengaran mereka akan semakin tajam. Nicole memang pengacau. Ia mencoba menyentuh ikan itu, namun ikan itu langsung ingin menggigit tangan Nicole hingga ia terkejut lalu menjatuhkan salah satu patung yang ada di dalam goa tersebut. Yang mengakibatkan patung-patung lainnya juga jatuh dan lumpur-lumpur menjadi terangkat hingga mereka tidak bisa melihat apa-apa lagi. Singkat cerita, mereka pun terpisah. Namun, Mia malah bertemu dengan Ben yang muncul dari sisi terowongan lainnya. Lalu datang juga Alexa dan Ben mengatakan ia menyesal telah menunjukkan tempat rahasia kepada Alexa. Tapi... You're not gonna tell him, are you? Are you kidding me? Seekor hiu putih ganas sebesar Pajero Sport muncul dan langsung menyantap Ben, yang tentu saja membuat Mia dan Alexa begitu terkejut dan ketakutan. Air pun tiba-tiba berubah menjadi merah, kemudian datanglah Sasha dan Nicole. Mereka akan kembali dan melewati terowongan yang mereka tadi masuki. Saat mereka sudah di terowongan, tiba-tiba muncul lagi si hiu putih yang mencoba masuk ke terowongan tersebut. Untunglah terowongan itu lebih kecil daripada tubuh si hiu. Namun karena hiu itu terus memaksa masuk, akhirnya terowongan itu pun ambruk yang membuat jalan keluar mereka menjadi tertutup. Dengan panik, mereka sudah berusaha menyingkirkan batu-batu yang menutup jalan keluar itu, namun tidak bisa. Saat Alexa menangis, Sasha mengatakan bahwa mereka bisa keluar jika bertemu dengan ayah mereka. Tapi mereka harus mencari sendiri karena belum pernah ada yang mengikuti ayah Mia dan Sasha itu kecuali Ben dan Carl. Pucuk dicinta tali pun tiba. Untunglah Mia menemukan tali yang tadi melekat di tubuh Ben dan tali itu pasti menuju jalan keluar. Mereka berempat pun dengan yakin akan mengikuti tali pemandu dan berusaha untuk tidak bersuara dari hiu buta itu dengan sisa oksigen mereka sekitar 40%. Mereka terus mengikuti tali menyusuri setiap terowongan yang masih dengan debu yang berterbangan. Suasana cukup gelap walaupun membawa senter, namun jarak pandang mereka hanya beberapa meter saja. Setelah cukup jauh, tibalah mereka di tempat yang membuat bulu kuduk merinding walaupun di dalam air, di mana mereka melihat banyak sekali tengkorak manusia berserakan. Dan ternyata talinya berhenti di sana. Sepertinya tali itu sudah putus digigit oleh hiu keren itu. Tapi mereka terus lanjut meneruskan perjalanan dari arah sisa tali itu menuruni tangga labirin. Ketika mereka merasa jalan akan buntu, terlihat sebuah alat kerja ayahnya Mia tengah mengapung tak jauh dari tempat mereka. Saat itulah hiu itu tiba-tiba muncul dan kali ini 4 sekawan menunduk dan menutup mulut mereka hingga hiu buta itu tidak tahu keberadaan mereka di sana. Sialnya, saat hiu itu sudah berlalu, baterai oksigen mereka berbunyi karena oksigen lemah menunjukkan angka 25% yang menyebabkan hiu itu putar balik mendengar mangsanya. Kali ini mereka berempat memutuskan menjauh dari hiu yang mulai mengejar itu, lalu masuk ke sebuah terowongan yang terdapat pintu besinya. Pintu itu berhasil menahan si ikan hiu, sementara Mia dan kawan-kawan terus mengikuti terowongan yang menuju ke sebuah kantung udara. Namun Mia dan kawan-kawan tidak bisa berlama-lama lagi karena oksigen mereka hanya 20%-an saja. Are you okay? I'm fine. Lewat kantung udara itu, Mia mendengar suara musik yang dipercaya berasal dari tempat kerja ayahnya. Demi menghemat oksigen, Mia memutuskan pergi sendirian untuk memeriksa arah suara musik itu.
Mia pun harus melewati terowongan yang sempit sekali. Sementara itu, si anak buah ayah yaitu Kurt terlihat sedang memang bekerja sambil mendengar musik di bawah air. Namun ia merasa ada sesuatu yang sedang mengganggunya. Kurt pun mengikuti arah suara yang mengganggunya itu. Namun tiba-tiba si hiu sudah berada di belakangnya. Sebelum dihap, Kurt pun berteriak yang didengar oleh si Mia. Mia pun sudah tiba di tempat kerja Kurt barusan dan mematikan alarm yang terus berbunyi wiu 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 di sana lalu mengantonginya. Mia terus memanggil ayahnya dan Mia malah COD dengan si Kurt yang hanya tinggal kepala saja. Dengan sangat panik, Mia pun terus berenang hingga ia tersesat dan alat komunikasinya tidak lagi tersambung. Tiba-tiba muncullah si ayah yang langsung bertanya, "Ngapain kamu di sini, Nak?" Mia pun menceritakan semuanya, termasuk tentang Ben dan Kurt yang sudah dimakan oleh ikan hiu itu. Ayahnya mengajak Mia menyusul Sasha, Nicole, dan Alexa. Untunglah si ayah hafal semua jalan di tempat itu. Dan saat mereka sudah bertemu dengan Sasha, si hiu pun juga sudah tiba di sana di dekat Mia. Sasha memukul-mukul batu agar hiu itu menjauh dari Mia. Alexa pun memukul-mukul batu juga agar si hiu menjauh dari Sasha. Saat Alexa berhasil menghindar, mereka berlima pun berenang menuju jalan keluar. Saat hiu itu akan menyusul, mereka sudah masuk ke terowongan dan sekarang tiba di lubang jalan keluar mereka. Mereka pun berpelukan, padahal film belum habis. Nah, terdapat sebuah tali untuk naik ke atas, namun mereka harus bergantian satu persatu, karena tali itu hanya kuat untuk satu orang saja. Giliran pertama adalah Alexa. Dengan sekuat tenaga, Alexa mencoba naik dengan tali itu. Ketika mereka saling menyemangati, si Mia menyadari ada si hiu putih itu di bawah kaki mereka. Nicole sangat panik. Ya pasti sih. Menaiki tali yang sedang dinaiki Alexa juga, Nicole berusaha agar sampai di atas duluan. Tali itu pun bergeser karena tidak kuat menahan dua orang sekaligus, membuat Alexa tergantung dalam keadaan kepala di bawah. Akhirnya, tali itu terlepas dan jatuh bersama Alexa, sementara Nicole berhasil menggapai pinggiran lubang goa itu. Namun, batu tempat pegangan Nicole terlepas. Nicole jatuh lagi ke dalam lubang goa itu. Si hiu yang ternyata tidak sendiri akhirnya menyantap Nicole. Dan hiu satunya mengatakan, "Eits, bagi dua." Setelah Nicole selesai di sana, Alexa terus berteriak minta tolong sambil menyalakan alarmnya. Kalau-kalau ada orang di atas sana yang bisa menolong mereka. Namun ya, di hutan nggak ada orang. Dan yang aneh, hiu-hiu itu kabur karena mendengar suara kencang dari alarm tersebut. Karena tidak ada jalan lain, si ayah mengajak Mia, Sasha, dan Alexa menyelam lagi. Gua ini sebenarnya tembus ke laut dan ada jalan ke sana, di mana jauh di bawah sana ada arus yang sangat deras yang akan menarik mereka keluar menuju laut. Girls, I believe in you. Kenyataan yang lebih pahit pun terjadi, di mana si ayah tiba-tiba disambar oleh si hiu. Mereka menyalakan lagi alarmnya, tapi sudah terlambat. Akhirnya mereka bertiga mengikuti amanat terakhir si ayah untuk menyelam lagi menuju lautan. Ketika sudah cukup dalam, muncullah beberapa hiu yang untunglah bisa diusir dengan adanya bunyi alarm itu. Hingga tanpa sadar mereka sudah tiba di arus yang sangat deras yang diceritakan si ayah tadi lalu menyeret jauh ke arah bawah sana. Mia dan Alexa sempat berpegangan pada dinding gua. Namun, si Sasha harus hanyut terbawa arus yang sangat deras itu, beserta juga alarm penyelamat mereka.
Kemudian Alexa melihat di seberang arus ada sebuah pintu yang sepertinya pintu keluar dari gua. Dan agar tidak terseret arus, mereka harus berenang sambil berpegangan dengan dinding gua. Dengan penuh perjuangan, tibalah mereka di pintu itu. Namun si Alexa yang baru saja masuk harus dihap oleh si hiu putih. Si Mia pun panik lalu mengakibatkan pegangannya terlepas hingga ia juga terseret ke bawah seperti Sasha oleh arus deras tersebut. Ternyata si hiu hanya menggigit oksigennya si Alexa. Alexa melepas semua peralatannya itu dan berhasil kabur. Namun karena ia di bawah air, ya begitulah Alexa pun meninggal dunia. Kembali ke Mia yang sedang seru-serunya diseret oleh arus. Tiba-tiba ada yang menarik tangannya yang ternyata itu adalah si Sasha yang masih hidup. Dengan sisa oksigen hanya 5%, mereka berdua mencari jalan keluar yang dikatakan oleh ayah mereka tadi. Mereka terus mengikuti terowongan hingga Mia dan Sasha melihat sebuah cahaya. Namun tiba-tiba muncul seekor hiu putih lagi. Untunglah si hiu tidak bisa menggapai tempat yang sempit itu. Saking sempitnya, tabung oksigen Sasha pun terjepit, sedangkan oksigen mereka hanya sisa 1% saja. Sasha dan Mia pun harus melepas peralatan mereka, namun saat dilepas, kaki Mia malah terjepit peralatannya sendiri. Hingga Sasha harus menarik Mia, kemudian dua saudari cantik ini berenang dan muncul di permukaan laut. Hore! Namun mereka belum bisa ke daratan karena pinggiran laut hanya ada bebatuan bertebing. Untunglah terlihat sebuah kapal pariwisata yang ternyata sebenarnya tidak untung karena kru kapal itu sedang melemparkan daging ikan cincang ke lautan. Ternyata kapal itu adalah kapal acara pariwisata sekolah mereka yang memang sengaja memanggil hiu untuk tontonan. Dan terlihat sudah datang beberapa ekor hiu sebagai tontonan teman-teman sekolah mereka, termasuk ada juga si Catherine di sana. Mia dan Sasha sekuat tenaga berenang menuju kapal dengan beberapa ekor hiu di bawah kaki mereka. Hingga akhirnya para kru kapal dan teman-teman sekolah mereka melihat dan mulai menolong Sasha dan Mia. Saat Mia sudah naik ke kapal, sayangnya Sasha dihap oleh si hiu. Tak bisa membiarkan saudarinya meninggal, Mia mengambil pistol ikan di kapal itu, lalu terjun lagi ke laut untuk menyelamatkan Sasha. Mia datang dan menembakkan pistol itu ke hiu putih tersebut, hingga gigitannya ke Sasha pun terlepas. Saat Mia dan Sasha akan berenang menuju kapal, sekarang giliran Mia yang dihap oleh si hiu putih itu. Mia pun ingat dengan gigi hiu yang diberikan ayahnya saat itu. Dan setelah itu Mia mulai menusuk-nusukkan gigi itu ke arah si hiu. Hingga akhirnya si hiu kesakitan dan melepas gigitannya kepada Mia. Sasha sudah naik ke kapal dan Mia yang akan naik hampir saja kembali dihap oleh para hiu tersebut. Selamat sudah Mia dan Sasha dengan luka di mana-mana. Nah teman-teman Plot Film, berakhir sudah film petualangan ini, di mana dari 4 sahabat ini hanya tersisa 2 saja antar saudari ini. Bahkan termasuk ayah dan 2 anak buahnya juga meninggal. Hal yang kita bisa pelajari dari film ini adalah jangan jadi seperti karakter Nicole, karena banyak sekali hal dan momen-momen yang kacau gara-gara si Nicole tadi. Tapi ya sudah. Dan sekarang terima kasih untuk semua teman-teman Plot Film yang sudah menyaksikan dan mendukung channel ini. Semoga kalian semua terhibur. Sampai jumpa di alur film berikutnya. Salam dari Flow Film.